Halo kawan-kawan, semoga sehat dan bahagia selalu. Terima kasih sudah klik video ini. Bakaro Movie akan menceritakan alur film Rainbow the First Bloom Part 2. Bagi kawan-kawan yang belum menonton part 1, silakan klik link di deskripsi. Film ini mengisahkan John Rimbaud yang harus menjalani masa hukuman di penjara karena ulahnya di film sebelumnya. Rimbaud mendapat tawaran dari sang mantan komandan, Kolonel Trautman, untuk keluar dari penjara. Tidak hanya itu, semua catatan hitam kesalahannya akan dihapus. Namun semua itu tidak gratis. Rimbaud harus menjalankan misi rahasia ke Vietnam, yakni menemukan semua tawanan perang Amerika di sana. Jangan lupa komen, like, dan subscribe video ini. Mimin akan kunjung balik kawan-kawan yang komen, like, dan subscribe channel ini. Siapkan diri Anda dan selamat menyaksikan. Scene dimulai dengan John Rimbaud yang sedang berada di area penambangan batu. Dia kini menjadi tahanan penjara setelah kejadian di Hope, Washington 3 tahun silam. Dia kemudian menerima kunjungan dari Kolonel Trautman. Trautman menawarkan sebuah operasi rahasia untuk menyelamatkan tawanan perang di pedalaman hutan Vietnam. Para tawanan itu ditahan di penjara yang sama sewaktu Rimbaud menjadi tahanan perang di Vietnam 14 tahun silam. Rimbaud yang pernah berhasil meloloskan diri dari penjara tersebut terpilih untuk melaksanakan misi. Sebagai imbalan dari misi kali ini akan ada pengampunan dari Presiden atas semua kesalahannya. Scene berpindah ke beberapa hari berikutnya. Di markas militer Amerika Serikat yang berada di Thailand. Rimbaud yang datang ke sana ditemui oleh Trautman. Dia diperkenalkan dengan Marshal Murdoch yang diketahui sebagai pemimpin operasi. Murdoch kemudian membaca profil Rimbaud. Lahir pada bulan Juni 1945 di Arizona yang merupakan keturunan India Jerman. Bergabung di Angkatan Darat pada tahun 1964, diterima di pasukan khusus spesialisasi persenjataan ringan. Terlatih sebagai petugas medis, pilot helikopter, dan berkualifikasi bahasa. 59 dikonfirmasi membunuh. Menerima 2 bintang perak, 4 perunggu, dan 4 penghargaan anugerah Presiden, dan menerima medali penghormatan. Rimbaud ditugaskan oleh Murdoch untuk menyelesaikan sebuah misi, yakni untuk mencari bukti-bukti terkait adanya tentara Amerika yang ditawan Vietnam. Rimbaud hanya mengkonfirmasi keberadaan mereka dengan mengambil beberapa foto. Rimbaud dilarang terlibat kontak senjata dengan para musuh, karena tugas itu akan dilakukan oleh tim penyerang Delta yang dipimpin oleh Trautman. Tim penyerang Delta akan segera mengekstradisi para tawanan setelah Rimbaud mengkonfirmasi bukti keberadaan mereka. Dia juga diberitahu bahwa setibanya di Vietnam nanti Rimbaud akan didampingi oleh agen intelijen wanita bernama Co Bao. Sebelum keberangkatan, Rimbaud menyiapkan peralatan tempurnya. Misi pun dimulai. Rimbaud diberangkatkan ke Vietnam di malam hari dengan menggunakan pesawat. Dari pusat komando mereka terus memantau penerbangannya. Setibanya di titik penerjunan, Rimbaud terlihat bersiap untuk melompat. Dan saat melompat keluar pesawat, Rimbaud tersangkut dan tergantung di luar pesawat. Mengetahui Rimbaud membuang peralatannya, Murdoch awalnya berniat membatalkan misi sebelum terjadi masalah. Namun Trautman meyakinkannya untuk memberi kesempatan kepada Rimbaud. Untuk itu Murdoch memberi waktu 36 jam untuk menyelesaikan misi dan mencapai ke titik penjemputan. Scene selanjutnya terlihat Rimbaud berada di tengah hutan Vietnam. Kehilangan senjata dan sebagian besar peralatannya. Yang tersisa hanya sangkur, busur, dan anak panahnya. Hutan Vietnam bukan sesuatu yang asing baginya. 14 tahun silam dia menjelajah dan perang gerilya di hutan ini. Rimbaud terus bergerak untuk bertemu dengan agen wanita Co Bao. Setelah bertemu, mereka melanjutkan perjalanan menyusuri hutan. Ketika tiba di tepi sungai, mereka menemui perompak setempat. Co Bao menyewa kapal dari para perompak itu untuk mengantar mereka ke hulu. Hal ini dilakukan agar para tentara patroli sungai tidak curiga dan mengetahui keberadaan mereka.
Rainbow menanyakan bagaimana jika nanti mereka bertemu dengan patroli sungai. Kepala perompak memperlihatkan pelontar RPG buatan Rusia, yang artinya Rainbow tidak perlu khawatir. Mereka memiliki persenjataan memadai. Cobalt bertanya kepada Rainbow mengapa dia terpilih untuk misi ini. Apakah karena dia suka bertempur? Rainbow menjawabnya karena aku bisa dikorbankan. Artinya jika terjadi sesuatu, kepadanya tidak akan ada yang mencarinya. Di markas, Troutman meminta tim penjemput berangkat pada pagi hari. Namun Murdoch menolaknya karena hingga kini tidak ada laporan lanjutan dari Rainbow. Dia tidak yakin apakah Rainbow masih hidup. Setelah menempuh perjalanan jauh, terlihat mereka akhirnya tiba di tepi sungai. Mereka kembali memasuki hutan menuju ke tempat tujuan. Mereka kemudian mengintai sebuah camp yang menjadi target tujuan Rainbow, mencari bukti keberadaan tawanan perang. Lalu tidak lama kemudian terlihat beberapa wanita datang ke sana untuk melayani tentara Vietnam. Rainbow kemudian menyiapkan busur panahnya untuk menyusup masuk ke camp itu. Namun Cobalt menahannya. Ia mengatakan bukankah dia diperintahkan hanya untuk mengambil gambar. Namun Rainbow menjawab tidak ada lagi perintah saat ini. Rainbow kemudian bergerak masuk ke camp itu dengan memotong kawat pembatas. Sementara Cobalt menunggu dan bersembunyi di luar camp. Rainbow akhirnya menemukan para tawanan perang di camp itu. Kondisi mereka sangat memprihatinkan. Lalu tidak jauh dari situ dia melihat satu orang tawanan yang terikat. Dia kemudian mendekati tawanan itu dan mencoba untuk membebaskannya. Namun upaya pelarian mereka tidak mudah. Ada tentara yang berjaga di pos untuk terus memantau keadaan sekitar. Keesokan harinya, aksi pelarian mereka diketahui oleh tentara Vietnam. Mereka menemukan rekannya yang tewas. Para tentara Vietnam kemudian memasuki hutan melakukan pencarian. Sementara itu di markas, Troutman akhirnya diizinkan melaksanakan penjemputan sesuai rencana. Mereka bertiga akhirnya berhasil mencapai ke tepi sungai. Mereka kemudian bergegas segera meninggalkan tempat itu. Helikopter juga sudah mengudara untuk menjemput mereka di titik penjemputan. Tentara Vietnam yang melihat kapal mereka kemudian menghubungi patroli sungai untuk mengejar. Dan rupanya para perompak itu berkhianat. Mereka adalah sekutu tentara Vietnam. Rainbow dan rekannya pun ditawan untuk diserahkan kepada patroli sungai. Namun Rainbow tidak tinggal diam. Sesaat sebelum mencapai titik ekstraksi, Rainbow memberikan busur panahnya kepada Cobalt dan memintanya untuk segera pergi meninggalkan tempat itu. Sementara itu tentara Vietnam yang mengetahui mereka berhasil lolos terus bergerak menjelajahi hutan untuk mengejar. 3 menit sebelum kedatangan helikopter, mereka berdua menuju ke titik ekstraksi, namun tentara Vietnam melihat mereka. Mortir pun ditembakkan untuk membunuh mereka. Troutman kemudian memberi laporan kepada Murdoch bahwa Rainbow berhasil membawa satu tawanan. Mendengar kabar itu, Murdoch kemudian meminta bawahannya untuk keluar ruangan. Secara prioritas, dia memerintahkan helikopter penyelamat untuk membatalkan penyelamatan. Mendengar itu, Troutman memaksa mereka untuk tetap turun. Namun dia ditodong dengan senjata sehingga dia tidak dapat berbuat apa-apa. Helikopter itu pun meninggalkan Rainbow dan tawanan itu. Di markas, Troutman yang marah menemui Murdoch. Namun Murdoch mengatakan bahwa dia memerintahkan untuk membatalkan penyelamatan karena Rainbow melanggar perintah. Dia seharusnya ke sana hanya untuk mengambil foto dan bukan untuk menyelamatkan para tawanan. Sebenarnya dia tidak pernah bermaksud untuk menyelamatkan tawanan perang. Dia menjelaskan bahwa Kongres mengharapkan Rainbow tidak menemukan apa-apa di sana. Dan bahkan jika dia menemukan bukti keberadaan tawanan perang, maka mereka akan membiarkannya mati di sana. Hal ini untuk menghindari masalah tersebut diketahui oleh publik. Troutman lalu mengatakan, kau telah membuat kesalahan besar. Kau mencari masalah dengan John Rainbow. Scene berpindah kembali ke camp Vietnam. Terlihat tentara Rusia datang ke sana.
Rupanya tentara Vietnam bekerja sama dengan tentara Rusia. Pasukan Rusia itu dipimpin oleh Letnan Kolonel Podolsky. Rainbow kemudian dibawa menemui Podolsky. Tampaknya mereka akan menyiksanya untuk memperoleh informasi yang mereka butuhkan. Podolsky meminta Rainbow menghubungi markasnya untuk mengatakan bahwa dia tertangkap karena melakukan kegiatan spionase. Namun Rainbow menolaknya. Pada malam harinya, Kobau datang ke sana dengan menyamar sebagai wanita penghibur, sehingga dia dengan mudah masuk ke sana. Sementara Rainbow terlihat terus disiksa karena menolak untuk bekerja sama. Podolsky memberitahunya bahwa mereka berhasil menyadap percakapan di helikopter saat misi penjemputannya dibatalkan. Saat itu Rainbow sengaja ditinggalkan atas perintah Murdoch. Kobau berhasil membunuh satu tentara Vietnam, mengambil senjata dan membawa busur panah milik Rainbow, lalu bergerak untuk mencari tempat di mana Rainbow disekap. Satu tahanan dibawa menemui Podolsky. Dia akan disiksa agar Rainbow mau bekerja sama. Namun rekannya memberitahunya apapun yang terjadi Rainbow tidak boleh buka mulut. Namun karena tidak tahan melihat rekannya disiksa, Rainbow akhirnya bersedia untuk bekerja sama. Dia mencoba untuk menghubungi markas. Berhasil terhubung dengan markas, Rainbow bukannya memenuhi permintaan Podolsky. Dia justru mencari Murdoch dan memberitahunya bahwa dia akan datang untuk menghabisinya. Rainbow dan Kobau akhirnya berhasil melarikan diri. Keesokan harinya terlihat Kobau mengobati luka-luka Rainbow. Dan pada kesempatan itu dia meminta agar Rainbow mau mengajaknya ikut ke Amerika setelah perang ini usai. Dan Rainbow bersedia mengajaknya. Saat akan kembali melanjutkan pelarian, mereka diserang oleh tentara Vietnam. Kobau dihujani peluru di sekujur tubuhnya. Rainbow berhasil melumpuhkan mereka, namun satu orang berhasil melarikan diri. Kobau yang terluka parah akhirnya meninggal dunia. Di markas, Troutman meminta tim penyelamat berangkat untuk menjemput Rainbow. Namun Murdoch menolaknya mengeluarkannya dari misi dan meminta bawahannya untuk menahannya. Setelah memakamkan Kobau, Rainbow dipenuhi dendam membara. Kali ini bukan tentara Vietnam dan Rusia yang memburunya. Dia yang akan memburu dan menghabisi mereka semua. Tangan kanan Podolsky dengan menggunakan helikopter membawa bom barel memburu Rainbow. Menjatuhkan bom barel meledakkan tempat itu. Namun Rainbow berhasil lompat menyelamatkan diri. Mereka kemudian menghujaninya dengan peluru untuk memastikan dia tidak akan selamat. Namun tiba-tiba Rainbow menyerang mereka. Berhasil naik helikopter duel 1 lawan 1 dengan tangan kosong pun tak terhindarkan. Rainbow kemudian berhasil mengambil alih helikopter. Ia berbalik arah dan langsung menuju ke kamp tentara Vietnam. Setibanya di sana, Rainbow langsung membombardir kamp itu.
Rimbo mendaratkan helikopter, mengambil senjata, dan segera pergi membebaskan para tawanan. Para tawanan segera berlari naik ke helikopter di bawah perlindungan Rimbo. Mereka kemudian meninggalkan tempat itu dan menuju ke Thailand pulang ke markas. Berhasil menghabisi semua tentara Vietnam, tampaknya penerbangan mereka aman-aman saja. Namun tidak lama kemudian terlihat satu helikopter tempur berada tidak jauh di belakang mereka. Pilot helikopter itu rupanya adalah Podolsky. Mendekat dan langsung menyerang sehingga aksi pertempuran kembali terjadi. Helikopter Rimbo dan kawan-kawan terkena tembak yang membuat helikopternya terdampar di atas sungai. Podolsky yang melihatnya kemudian mendekat untuk menghancurkannya. Namun tiba-tiba, keluar! Podolsky menuju neraka. Mereka melanjutkan perjalanan menuju ke markas di Thailand. Meskipun dengan kondisi helikopter yang rusak parah. Sesaat sebelum mencapai markas, Rimbo hubungi markas. Ia meminta izin untuk melakukan pendaratan darurat. Dia juga menyampaikan bahwa saat ini dia membawa semua tawanan perang bersamanya. Di markas mereka yang mendengar berita itu tentu saja bersorak gembira. Namun tidak bagi Murdoch. Dia tampak gelisah dan panik ketakutan. Setibanya di pangkalan, Rimbo berusaha mendaratkan helikopternya yang rusak parah. Setelah mendarat, Rimbo langsung mengambil senjata. Orang pertama yang dia hajar adalah kaki tangan Murdoch. Sementara itu tim medis memberikan pertolongan kepada para tawanan perang. Rimbo lalu memasuki markas. Dengan senjata mesin di tangannya dia menghancurkan semua peralatan dan komputer yang ada di sana. Setelah itu dia mendatangi Murdoch yang terlihat ketakutan melihat Rimbo. Troutman kemudian meyakinkan Rimbo untuk kembali bersama mereka karena dia kini telah bebas. Film pun diakhiri di mana Troutman bertanya kepada Rimbo, apa yang dia inginkan? Rimbo menjawab bahwa dia hanya ingin negaranya mencintai tentaranya. Seperti para tentara yang mencintai negaranya, dia pun berlalu. Pengorbanan adalah bukti terkuat dari cinta. Dan Rimbo telah membuktikan bahwa ia mencintai negaranya. Apakah Anda telah mencintai negaramu? Akhir kata, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.